Oke, baik. Terima kasih pemirsa. Masih setia bersama dengan saya, Wilda Izzatul Yazidah, ditemani dengan Kak Mila Karmila. Nah, Kak, aktif juga sebagai penulis. Di segmen awal sudah diceritakan tuh. Lebih nyaman mana, menulis atau menyiar? Menulis atau menyiar, sebenarnya dua-dua punya tantangan ya, tantangan tersendiri, dan alhamdulillah selama ini saya jalani baik-baik saja semuanya. Tapi jika Wilda bertanya lebih nyaman mana, saya akan memilih bahwa saya lebih nyaman menyiar. Menyiar itu tidak ada beban, ya, tidak ada beban sama sekali. Kita bisa menyampaikan apa saja yang kita inginkan dengan bahasa kita, juga dengan apa namanya intonasi yang kita miliki, yang kemudian orang menjadi senang. Informasi yang kadang-kala kita sampaikan mungkin sederhana ya, tapi ternyata melekat kuat di ingatan orang. Benar. Seperti itu. Nah, apalagi ya, kalau misalnya diminta memilih, ya dia tadi pertama saya lebih memilih untuk menyiar. Kenapa? Karena lebih fleksibel. Waktu saya lebih banyak bisa diatur. Kalau menulis kan apalagi ada target ya. Bener, bahwa buku ini harus ya, selesai. ada deadline juga. Betul, bahwa buku ini harus selesai di bulan ini. Kadang-kala secara emosional, stres, apa dan segala macam itu pasti ada kan. Bener. Tapi kalau menyiar bawaannya segala beban, segala apapun itu lepas. Enak banget gitu. Enak, apalagi kalau misalnya tuh kita sudah di depan mixer, di Iya. depan mic. Coba bayangkan, ini adalah profesi yang saya pikir punya tantangan tersendiri. Benar. Seorang penyiar itu dalam satu kali bekerja, dia harus mampu mengoperasikan semua. Bener. Iya, iya kan? Ketika berbicara, dia harus bisa mengatur materi apa yang harus kemudian disampaikan ke masyarakat, itu satu. Yang kedua, harus bisa mengoperasikan mixer sendiri. Secara bersamaan, kita juga harus mengatur lagu. Mengatur lagu. Yang berikutnya harus juga bisa mengatur pesan-pesan komersil dari klien kan. Dan yang secara bersamaan pula kita harus bisa ketika membuka line interaktif, kita juga harus menerima telepon pendengar, membaca WhatsApp, membuka media sosial, dan itu semua dilakukan secara bersamaan. Nah, hal-hal seperti itu yang kadang-kala ketika saya tidak lakukan dalam seminggu saja, itu ada kerinduan. Memang. Begitu, rindu. Saya jujur ya Wilda, pernah vakum dari dunia penyiaran itu karena saya mencoba tantangan bekerja di kantor, dan ternyata itu tidak lama. Sepertinya menyiar itu ada magnet. Ada magnet sangat kuat. Betul, ada magnet yang kemudian saya merindukan perangkat-perangkat seperti itu di keseharian saya gitu. Oke. Nah, saya mau tanya gimana quality time-nya Kak Mila nih untuk keluarga? Wah, kalau quality time itu juga yang kenapa saya bertahan di di pekerjaan utama saya ya, menjadi penyiar, karena saya lebih banyak punya waktu untuk keluarga. Saya lebih bisa mengatur. Bayangkan kalau misalnya jadwal, kan biasanya kalau kita di radio tuh jadwal siarannya paling lama 3 jam sebenarnya. Kita hanya bisa meninggalkan 3 jam anak atau suami itu ke kantor hanya ukuran durasi segitu. Selebihnya kan kita bisa kembali, ngecek mereka, mengerjakan pekerjaan lain dan lain sebagainya. Jadi saya anggap bahwa pekerjaan menjadi penyiar radio ini, saya bisa fleksibel dengan pekerjaan-pekerjaan lain. Saya tetap bisa menulis, saya tetap bisa menerima job, job menjadi MC, apalagi sekarang kan lagi ada kesibukan menjadi moderator webinar ya, di salah satu yang diadakan oleh pemerintah Kominfo dalam hal ini. Dan itu dalam seminggu bisa sampai 4 kali. Wow. 4 kali. Cuma sekali membawakan acara kita kan dituntut harus ada 3-4 jam di situ. Dan itu juga bisa dilakukan di rumah. Jadi waktu untuk bersama keluarga dan segala macamnya itu masih ada. Malah ya bisa dibilang selama pandemi kan harusnya kita di rumah saja ya. Nah, kadang-kala untuk mengusir kebosanan bersama anak-anak dengan suami itu mengajak mereka jalan-jalan, tapi tidak ke keramaian ya. Kita hanya jalan-jalan saja, berkeliling kota Makassar, pesan makanan di drive-thru, iya, lihat pemandangan, mungkin sedikit jalan-jalan ke Lego-Lego atau ke Pantai Losari. Sudah itu balik ke rumah, itu saja. Nah, Kak, saya hampir kelupaan nih. Bergabung di koalisi Stop Perkawinan. Kenapa tertarik
jadi bagian sosialisasi itu? Kemudian menjadi bagian dari Iya. menjadi bagian dari koalisi. Sebenarnya awalnya itu karena kedekatan saya dengan teman-teman aktivis perempuan khususnya ya. Di awal ketika saya bergabung sebagai jurnalis cetak yang saya sebutkan di tahun 1999, memang saya lebih banyak bertemu, bersosialisasi dengan teman-teman aktivis. Iya, dulu itu guru saya Ibu almarhumah Christina Yosef, dia direktur LBHP2I, kemudian suaminya Bapak Elias Yosef, atau saya sering panggil Pak Yos, itu semua yang punya pengaruh luar biasa dalam hidup saya. Bagaimana saya diajar untuk bisa menulis ya oleh suaminya Bapak Yos, bagaimana saya kemudian diajak untuk berkecimpung di dunia pergerakan oleh istrinya almarhum Ibu Christina Yosef. Dan untuk saat sekarang ini ketika misalnya Wilda tanya kenapa memilih, yaitu dia tadi karena kedekatan dengan mereka, yang kemudian saya pikir bahwa isu perkawinan anak, stop perkawinan anak ini adalah isu yang sangat penting. Anak-anak itu kan kita ingin melahirkan generasi-generasi yang berkualitas ya, generasi baik. Lah gimana mau melahirkan generasi berkualitas kalau mereka masa kecilnya terenggut dengan perkawinan, pernikahan, ya kan. Efeknya banyak loh Wilda, dari sisi kesehatan ada, dari sosial kemasyarakatan ada ya, untuk mau kemudian bergaul, bersekolah kembali. Mungkin banyak di antara mereka masih mau, tapi khawatirnya nanti jadi bahan bully di sekolah. Pengantin kemarin itu sudah makin menikah, ada anaknya. Itu kan menjadi beban mental dan moral untuk si anak itu, seperti itu. Oke, dan yang terakhir nih, apa motivasi dan pesan untuk perempuan-perempuan di luar sana nih dari Kak Mila? Oh, iya. Kalau dibilang pesan ya, saya pikir hal yang paling utama dari kita, jangan ragu untuk mencoba. Jangan ragu untuk mencoba. Karena tentunya ketika kita tidak mencoba, kita tidak bakal tahu apa yang kemudian kita mau lakukan dan apa yang kita mau hasilkan. Benar. Wilda saja mungkin mencoba menjadi presenter, ini adalah pengalaman hidup yang bisa dibilang Berkesan lah ya. sangat berkesan dan tidak semua bisa melakukan gitu. Nah kalau ada kesempatan, ambil. Karena kesempatan itu tidak bisa datang dua kali. Berani mencobalah pokoknya. Berani mencoba. Yang penting bertanggung jawab untuk menyelesaikan Benar. apa yang dikerjakan. Oke, terima kasih Kak Mila sudah meluangkan waktunya datang ke Net TV ini. Terima kasih. Oke, kesuksesan adalah hasil dari kesempurnaan, kerja keras, belajar dari pengalaman, loyalitas, dan kegigihan. Nah, Kak Mila Karmila ini telah membuktikannya. Saya Wilda Izatul Yazida, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.